Buka lembaran hari yang penuh keberkahan bersama kami, Programa 1 RRI Cirebon, Kanal Informasi dan Inspirasi dalam Mutiara Pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar. Terima kasih Anda sudah bersama kami pagi ini, dan kembali untuk menemani aktivitas pagi Anda di awal pagi ini, kami hadirkan Mutiara Pagi hingga nanti pukul 6 waktu Indonesia Barat. Dan alhamdulillah juga sudah hadir bersama kami di sini Ustadz Nasuha Fakih SAG MESY. Beliau adalah penyuluh agama Bimas Islam Kemenak Kota Cirebon, sekaligus juga Dai Kamtibmas Polres Cirebon Kota. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sehat terus ya Ustadz ya. Amin. Amin. Walaupun pagi ini dalam kondisi yang kurang fit begitu ya Ustadz ya, tapi alhamdulillah terima kasih banyak selalu meluangkan waktunya untuk kami dalam Mutiara Pagi. Dan pendengar, untuk Anda yang nanti ingin bergabung bersama kami, silakan ya, Anda bisa pergunakan dua line telepon kami di 0231486374 atau 0231849329. Anda juga bisa pergunakan WhatsApp kami di 081324951935. Dan juga Anda bisa pergunakan layanan chat melalui aplikasi RRI Digital. Serta untuk Anda yang menyaksikan kami melalui kanal YouTube RRI Cirebon, Anda juga bisa langsung berkirim live chatnya di sana. Dan pendengar, untuk tema kita pagi ini adalah salah satu kesalahan pembagian waris adalah dibagi langsung. Seperti apa dan bagaimana, kita akan dengarkan uraian lengkapnya bersama Ustadz Nasuha Fakih SAG MESY. Mangga silahkan Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wa kafa, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa junudihi wa ansarihi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Fattahu ya Alim, iftah lana futuhal arifin. Para pendengar setia RRI, Radio Kanal Inspirasi dan Informasi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi yang berbahagia ini kita semua telah mendapatkan karunia nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa nikmat kesehatan, umur panjang, lebih utama adalah nikmat iman dan Islam. Semoga kita semua di antara nikmat yang telah kita menikmati itu termasuk orang yang pandai bersyukur atas nikmat yang Allah berikan. Salah satu di antaranya adalah thalabul ilmi. Melalui Mutiara Pagi RRI, Radio Kanal Inspirasi dan Informasi. Semoga kita semua mendapat ziyadatul ilmi dan mendapat ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat ma'assalam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabiyana wa Habibana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga kita selaku umatnya mendapat syafaat ila yaumil qiyamah. Amin, amin ya rabbal alamin. Para pendengar RRI dimanapun berada, pada edisi hari Rabu tanggal 21 Februari 2024 saya akan menyampaikan tema tentang salah satu di antara kesalahan dalam pembagian waris adalah membagi secara langsung. Tema ini saya angkat karena beberapa hari ke belakang banyak di antara masyarakat yang konsultasi ke saya itu dikiranya itu harta waris yang ditinggalkan oleh suaminya atau oleh istrinya itu tirkatul mayitnya langsung diwaris. Dalam artian tidak dibagi dua dulu. Padahal harta yang ada atau peninggalan yang ditinggalkan oleh yang meninggal dunia itu adalah hasil bersama-sama antara suami istri. Dari mulai tidak punya rumah menjadi punya rumah, yang dari mulai tidak punya mobil dan seterusnya itu adalah hasil dari jeripayah peras keringatnya antara suami istri. Namun di masyarakat ini masih banyak
kesempatan pagi yang berbahagia ini akan menyampaikan. Bahkan dalam buku saya ini, setiap di antara akhir bab itu ada ilustrasi tentang mengenai cara pembagian harta waris gitu. Maka mudah-mudahan melalui RRI ini semua dapat memahaminya. Mangga silakan yang punya buku ini langsung aja dibuka. Di bab 2 itu ada ilustrasi, yakni di halaman 27, halaman 29, kemudian di bab 3 juga ada di halaman 65. Supaya kita jelas, kalau langsung diwaris, mohon maaf, ini salah fatal. Contoh yang salah satu di antara ilustrasi saja yang ada di halaman 29. Singkat saja, ada seorang suami meninggal dunia, meninggalkan seorang istri, ayah, ibu, 2 anak perempuan, dan seorang anak laki, dan 2 saudara perempuan sekandung. Aset-asetnya itu singkat saja jumlah totalnya itu 1.493.000.000. Namun sebelum meninggal dunia dia tentunya punya sakit dulu di rumah sakit, kemudian biaya itu perlu ditanggung juga. Kemudian punya hutang dan biaya mengurus jenazah sampai selesainya. Dan itu aset-aset yang ada itu dinilaikan rupiah walaupun masih berbentuk rumah dan seterusnya. Kemudian dikurangi biaya-biaya dari mulai masuk rumah sakit sampai meninggal dunianya sampai ngurusi jenazah sampai selesainya itu. Nah, jumlah total sisa setelah dibiayai dan seterusnya itu adalah 1.308.000.000 rupiah. Nah, 1.308.000.000 rupiah itu hasil dari kebersamaan antara suami istri, di mana menikahnya 30 tahun yang lama itu. Kemudian karena ini merupakan hasil peras keringatnya antara suami istri itu, maka harta itu namanya harta bersama. Sesuai dengan kompilasi hukum Islam pasal 1 poin F itu di sana ada namanya harta bersama, entah didapat oleh suami atau istri atau atas nama siapapun. Kalau harta itu didapat setelah menikah itu namanya harta bersama. Maka entah cerai mati atau cerai hidup, separuh harta milik suami, separuh harta milik istri. Dan bahkan mohon maaf ini pernah silang pendapat dalam salah satu ormas, saya tidak sebut siapa ormasnya itu. Ini tidak, dalam Al-Quran tidak ada namanya harta gono gini istilah dari Jawanya itu. Ternyata alhamdulillah saya menemukan ayatnya surat An-Nisa ayat 32. Allah telah berfirman, lirrijali nasibum mimmaktasabu walin nisa'i nasibum mimmaktasabun. Dan bagi seorang laki-laki atau boleh dikatakan suami mendapatkan hak bagian apa yang dia usahakan. Di situ ada istilah kasab dalam bahasa Arabnya itu usaha itu loh. Peras keringat itu loh. Walin nisa'i nasibum mimmaktasabun. Dan bagi seorang perempuan atau boleh dikatakan istri itu mendapatkan bagian apa yang dia usahakan pula gitu. Maka kalau ada istilah masalah waris ini tidak adil karena kesalahan gender, lah inilah gendernya ini. Entah laki, entah perempuan kan harus sama menurut gender mah gitu loh. Ini harus sama pula. Karena kalau suami istri itu susah senang bersama. Bedakan kalau antara anak, ini beda. Kalau anak laki dan anak perempuan itu mohon maaf bukan gender kalau itu mah. Sebabnya apa? Kalau anak itu tahu jadi hasilnya itu dari orang tua gitu loh. Tapi kalau masalah suami istri itu adalah susah senang bersama itu loh. Bahkan ketika tidak punya uang pun kemudian pinjam di bank berapapun nilainya, kalau tidak ada tanda tangan suami atau istri tidak akan dicairkan itu. Itu adalah bukti kebersamaan antara suami istri. Maka dalam kompilasi hukum Islam pasal 96 atau 97, entah cerai mati atau cerai hidup, separuh harta miliknya suami, separuh harta miliknya istri. Istilah harta gono gini itu sama dengan harta bersama.
Surat An-Nisa ayat 32 saya menyampaikan suami mendapat separohnya dari 1.308 juta adalah mendapat 654 juta. Sedangkan untuk istri yang ditinggal oleh suami itu mendapat yang sama, 654 juta. Yang meninggal suami, istri dapat 654 juta itu bukan warisan, saya sampaikan. Bukan warisan. Ini usahanya dia, susah senangnya dia dengan suami menikah selama 30 tahun gitu. Bukan warisan. Dari keringatnya dia. Walaupun yang bekerja suami, apakah istri dia bekerja? Justru istri kerjaannya susah. Bahkan tidak bisa digantikan oleh suami. Dan punya anak 3 loh. Anak perempuannya 2, lakinya 1. Mana kerjaan istri yang tidak bisa dikerjakan oleh suami? Yakni hamil atau mengandung. Melahirkan antara mati dan hidup itu. Dan setelah selesai? Belum menyusui anak-anaknya. Itu kerjaan yang perlu tenaga. Bahkan antara mati dan hidup ketika melahirkan anak itu gitu. Para pendengar setia RRI Radio Kanal Inspirasi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu nanti yang dibagi itu hanya yang meninggal saja. Yang meninggal adalah suami. Dari yang dibagi hanya miliknya suami, separuh dari 1,3 miliar itu adalah 654 juta itu. Langsung diwaris kalau ini. Nah baru istri dapat 1/8 dari separuh harta milik suami yang meninggal dunia. Dan anak-anaknya adalah asobah bil ghair, karena ada anak laki dan anak perempuan. Saya mengambil satu sampel adalah antara anak dan orang tua saja. Kalau dibagi 2 dulu sebelum dibagi waris, maka seorang istri atau ibunya anak-anak itu dapat 2 hak. Yakni separuh harta dari harta bersama, mendapat 554 juta, dan mendapat 1/8 dari miliknya suami dari 654 juta juga, yakni mendapat 81.750.000. Berarti jumlah total miliknya istri atau ibunya anak-anak itu adalah 735.750.000 rupiah. Sedangkan 3 anak-anaknya itu dijumlah totalkan semua asobabil khairnya adalah 354.250.000 rupiah. Nanti dibagi kepada 3 anak. Dengan prinsip utama anak laki dapat 2, anak perempuan dapat 1. Anak perempuannya 2, anak lakinya 1, berarti 1 tambah 1 tambah 2 menjadi 4. Berarti anak perempuan mendapat 1/4, mendapat 1/4, mendapat 2/4 dari 354.250.000 rupiah. Lebih lengkap dan jelasnya silakan yang memiliki buku ini dilihat di halaman 30 itu. Nah, salah fatalnya itu langsung diwaris gitu loh. Kalau langsung diwaris dari 1.308 juta, istri hanya dapat 1/8 saja. 1/8 dari 1.308 juta itu adalah dapat 160, jauh timpang gitu. Ibunya atau istri dari suami meninggal dunia itu 163 juta, sedangkan anaknya mendapat 708 juta. Kan timpang banget itu loh. Para pendengar setia RRI Radio Kanal Inspirasi yang dimuliakan oleh Allah SWT. Kalaupun seorang istri ataupun ibu anak-anak dapat banyak, itu tanggung jawab orang tua sangat besar karena punya anak gitu loh. Yakni memberikan hak hadona, kewajiban hadona kepada anak-anaknya. Kalau anaknya masih kecil apalagi, kan gitu. Toh kalaupun istri atau ibunya anak-anak itu meninggal dunia lagi, untuk siapa? Pasti untuk anak-anaknya itu. Nah ini yang tepat, yang salah langsung diwaris itu loh.
para pendengar setia RRI Radio Kanal Inspirasi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kalau tidak punya anak. Kalau tidak punya anak, saya ilustrasikan dalam buku saya itu ada di halaman 65. Kalau tidak punya anak, siapa ahli warisnya? Otomatis saudara-saudara kandungnya, almarhum yang meninggal dunia. Contoh konkret, jumlah peninggalan menikah dengan suami istri itu 37 tahun. Lama banget itu loh. Yang tidak punya rumah dan seterusnya, susah senang bersama dengan suami istri. Kemudian yang meninggal dunia adalah suaminya lagi dalam buku saya ini. Maka dari total jumlahnya adalah jumlah harta, langsung saja singkat saja karena waktu ya. Jumlah total harta tirkatul mayit dengan istri itu adalah 865 juta. Lebih lengkapnya silakan yang punya buku ini dibuka saja nanti. Nah, separuh dibagi dua dulu, dernya itulah. Yang dibagi hanya miliknya suami saja. Baru istri dapat hak waris dari suami. Karena tidak punya anak, menikah selama 37 tahun dengan suami meninggal dunia, maka istri mendapat 1/4. Beda. Kalau punya anak 1/8, surat An-Nisa ayat 12 menyatakan, tetapi kalau tidak punya anak, istri mendapat 1/4 dari separuh harta miliknya suami. Seperempatnya itu adalah mendapat 108.125.000 rupiah. Jumlah total milik istri yang tinggal suami tidak punya anak ini, separuh harta dari bersama dan 1/4 dari separuh harta miliknya suami, jumlah total 540.625.000 rupiah. Sisanya dari separuh harta itu milik saudara-saudara kandungnya suami. Yang salahnya juga langsung diwaris. Jadi harta yang didapat oleh suami istri nikah kurang lebih 37 tahun, yang nilai 865 juta itu langsung diwaris. Istri mendapat 1/4-nya hanya mendapat 216.550.000 rupiah. Sedangkan saudara-saudaranya di total jumlahnya adalah 648.750. Nah, yang capek siapa gitu? Apakah istri, apakah saudara-saudaranya? Mohon maaf, ketika banyak di antara warga masyarakat, khususnya umat Islam, langsung diwaris ini. Nanti kalau diwaris kasihan. Ibunya anak-anak, masih banyak anak-anak daripada ibunya. Padahal ibu punya kewajiban yang luar biasa untuk menanggung jawab untuk menafkahi anak-anaknya. Apalagi kalau tidak punya anak. Yang tidak tahu menahu, kok dapat banyak gitu loh. Daripada istrinya yang susah senang bersama 37 tahun. Mudah-mudahan melalui siaran RRI ini dapat memahaminya hal ini. Terima kasih, mangga silakan. Baik, terima kasih Ustadz, dan silakan pendengar untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami, Anda bisa bergabung ya melalui telepon di 0231486374 atau 0231849329. Anda juga bisa pergunakan WhatsApp kami di 081324951935, serta untuk Anda yang mendengarkan kami melalui aplikasi RRI Digital, silakan Anda juga bisa berkirim chatnya di sana. Dan untuk Anda pemirsa setia kanal YouTube kami, Anda juga bisa langsung berkirim live chatnya di sana. Baik Ustadz, kita langsung sapa yang sudah menelpon kita di line 59 terlebih dahulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Teh Lisma? Alhamdulillah sehat. Dengan Bapak siapa di mana Pak? Dengan Aki Gaji di Desa Padarek, Majalengka. Baik, Aki sehat. Alhamdulillah, nuju sehat Teh Lisma. Alhamdulillah. Mangga silahkan Aki. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf ini lagi batuk ini. Pertanyaannya gini Pak Kiai.
jika seorang mayit meninggalkan seorang istri, seorang ibu, dan 2 orang masing-masing, jika ada asobah, siapa yang menjadi asobah? Jika kena hukum rod, siapa yang mendapat rod? Istri, ibu, atau anak perempuan tersebut? Mohon penjelasannya. Hatur Mau nuhun. nanya dulu Pak, yang meninggal Ya. punya saudara berapa? Yang meninggalkan itu cuman istri, Bukan, ibu. punya saudara kandung nggak yang meninggal Tidak, dunia? tidak Oh, punya, oke, tidak punya, Oke, ya, tidak punya. Jadi hanya meninggalkan seorang istri, seorang ibu, dan 2 anak perempuan. Ya. Sedangkan tirkah yang ditinggalkan senilai 240 juta. Ya. Ya, itu. Mohon penjelasannya Pak Kiai. Hatur nuhun Teh Risma, abdi Sami-sami. leungiteun ku Teh Pira di Bandung. Aya nu sami sontena sareng Teh Pira nyata Teh Risma. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aki kasih di Majalengka selanjutnya sekaligus aja ya Ustadz ya. Mangga. Ada yang di line 74, kita sapa kembali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Lisma Yuliasari. Iya Bu Indra, sehat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kok Pak Kiainya batuk? Iya, Pak Kiainya kurang fit 3 ini. hari ini saya lagi. Waduh ya. Assalamualaikum Pak Ustadz kita Nasuh Paki Waalaikumsalam LTM warahmatullahi wabarakatuh. PDI. Iya. Mangga sih. Pak Ustadz, Ya. untung ada kompilasi ya. Itu untuk mempersatukan yang beda sudut pandang. Nah, masing-masing juga sulit untuk katakan kalau mempertahankan apa yang diyakini seakan-akan merasa diri paling benar aja. Nah, tapi kalau tidak juga berarti kan melakukan kesalahan karena dirinya yakin wah yang gini yang benar, saya nggak mau ngomong jadinya salah nih begitu. Memang untuk soal hitung-menghitung ini sekarang juga lagi ngetren ya. Banyak sudut pandang yang salah. Nah, Yang ngitung apa nih? Quickcon apa Realcon? nah Sama kok hasilnya Ustaz. iya. Manusia itu bagaimanapun lebih pintar dari mesin, Bu Pak Ustadz ya, Mbak Isma ya. Iya. Mesin kan dibikin oleh manusia ya. Jadi bagaimana caranya kalau ada sudut pandang yang berbeda yang ingin disatukan? Terima kasih. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga silakan Ustaz. Terima kasih Bapak Adi Gazi Majalengka dan Bunda Indra. Sehat semua, mudah-mudahan juga sehat. Kaitannya dengan masalah pertanyaan yang sangat luar biasa ini, kaitannya dengan ada seorang meninggal dunia, meninggalkan seorang istri, ibu, 2 anak perempuan. Harta peninggalnya trikatul mayitnya 240 juta. Nah, kalau sekiranya 240 juta ini belum dibagi 2 dulu atau sebagai harta bersama, maka wajib dibagi 2 dulu Pak Akizazi. Ya, ini 240 juta dibagi 2 sama dengan 120 juta milik suami, 120 juta milik. Kemudian ibunya suami mendapat 1/6. Saya menyampaikan ini bukan ngarang saya ini, Allah yang menentukan. Sejak zaman azali, surat An-Nisa ayat 11 dan ayat 12. 2 anak perempuannya lebih dari 1 berarti kan mendapat 2/3. Ada angka 1/8, 1/6, 2/3. Tidak angka sama, maka cari KPT, kelipatan persekutuan terkecil. Angka yang habis dibagi 8, 4, 6 dan 3 tadi. Ternyata muncul angka 24. Caranya 24 bagi 8 sama dengan 3 kali 1 berarti 3. 24 bagi 6 sama dengan 4 kali 1 sama dengan 4.
24 bagi 3, karena 2/3 tadi ya, sama dengan 8 kali 2, berarti berapa? 16. Di jumlah total, apakah ada sisa? Kan gitu loh. Habis. Ya, bukan. 3 tambah 4 berapa Mbak Risma? 7 tambah 16, 23. Iya Sisa kan? 1 ya? Saya tanya tadi makanya, apakah ada ahli waris lain, terutama saudara sekandungnya atau saudara seayahnya? Ternyata nggak ada. Nah, kalau seandainya ada saudara-saudara, maka asobaknya itu untuk saudara gitu loh. Karena saya tanya kepada Pak Aki Gazi tidak punya saudara, entah saudara sekandung, seayah, seibu, maka hak warisnya hanya ada 4 ya, istri, ibu, dan 2 anak perempuan, kan 4 berarti kan? Nah, karena tidak ada saudara, maka muncul namanya rod, betul. Rod ini adalah sisanya langsung diberikan. Namun rod ini ada 2 pendapat yang waktu saya dulu belajar. Ya, pendapat yang pertama ini yang dapat rod itu hanya dari keturunan saja. Istri tidak dapat hak gitu loh. Kemudian yang kedua, pendapat yang kedua, semuanya diberikan semua, entah istri, entah anak ataupun ibu. Pendapat yang ketiga, sisanya itu diambil untuk baitul mal gitu loh. Kalau zaman sekarang ngetrennya bukan baitul mal, malah basnas gitu loh. Dari ketiga pendapat ini yang lebih aman adalah pendapat yang kedua kalau saya. Yakni semua ahli waris, entah itu dari keturunan ataupun kalau sebab pernikahan gitu loh. Ya, supaya adil gitu loh. Jadi ketiga pendapat ini silakan mau milih yang mana gitu loh. Nah, kalau seandainya milih yang kedua, maka angka yang dibagi bukan menggunakan angka 24, tapi menggunakan angka 23. Jadi nurun dari 24 menjadi 23. Namanya rod itu loh. Tapi awal beda, angka yang kurang menjadi lebih nanti kan gitu loh. Dan pernah saya sampaikan waktu berapa tahun yang lalu tapi. Nah, itu. Dari nilai miliknya suami yang meninggal dunia dari 240 juta dibagi 2 dulu, maka suami mendapat 120 juta. Caranya gampang. 120 juta itu yang dibagi. Coba saya bantu dalam penghitungan dalam kalkulator ya. 120 juta ya. Miliknya siapa ini, Mbak Lisma? Miliknya suami. Istri sebelum dibagi waris dapat berapa? 120 juta. Itu bukan warisan. Ya, punya dia. Punya dianya selama menikah berapa tahun lah gitu. Dibagi 23 sama dengan 5 juta sekian dikali 3 untuk istri mendapat 15.652.173 rupiah. Nah, sedangkan 2/3-nya atau 16 per 23 ya, mendapatkan berapa? Mendapatkan 83.478.260 rupiah. Karena anak perempuan semua tidak dibagi 2/1, langsung dibagi 2. Setengah untuk anak pertama, setengah untuk anak kedua. Anak pembarep, anak bungsu tidak mempengaruhi masalah pembagian waris. Gitu loh. Karena sama-sama anak perempuan, tergantung kalau anaknya 2 bersetengahan. Kalau anaknya 3 sepertigaan, anaknya 5 seperlimaan. Sangat mudah banget itu loh pembagian waris. Yang susah itu menyadari masalah waris itu. Nah, gitu. Oke, mudah-mudahan dapat dipahami. Kemudian untuk mengenai pertanyaannya Bunda Indra, alhamdulillah ada kompilasi, memang benar. Kompilasi ini sebagai solusi, sebagai jembatan untuk persoalan keluarga. Muncul kompilasi ini karena sebelumnya ada kompilasi khusus di hakim, di pengadilan agama, beda pendapat, itu loh. Maka terjadinya kekosongan hukum saat itu. Maka waktu itu Profesor Bustani Arifin sebagai MA-nya, Mahkamah Agungnya, sebelum tahun 91 menginisiasi atas usulnya dari Profesor Hazairin, saya ingat waktu sejarah, waktu saya belajar ini, kemudian merumuskan terobosan masalah hukum syariah, hukum yang ada di Indonesia ini.
muncullah namanya kompilasi. Kompilasi ini adalah kumpulan-kumpulan hukum Islam. Ada 3, yakni perkawinan, kewarisan, dan perwakafan. Kita ambil salah satu di antaranya, buku yang kedua, yakni perkawinan itu. Maka, nah ini banyak sekali persoalan-persoalan masyarakat bisa dijawab oleh kompilasi hukum Islam. Salah satunya sebelum diwaris dibagi 2 dulu, jelas banget ini. Tapi sebelumnya ada kompilasi hukum Islam, lah tadi langsung diwaris. Ya kasihanlah istrinya. Betul nggak Mbak Risma? Iya. Kalau seandainya Mbak Risma gimana Mbak? Setuju nggak kalau tidak dibagi 2 dulu? Nah, Aduh, kan kasihan gitu. nanti ya, Ustaz. Yang capek siapa kan gitu. Nah, itu Yang jelas. mendampingi siapa? Yang mendampingi siapa gitu loh. Yang nemenin dari nol kalau anak Iya, sekarang bilang. betul. Ya 24 jam malah. Yang sakit pun siapa yang ngurus kan gitu loh. Malah tidak punya anak. Saudara-saudara kandung ingin dapat banyak gitu loh. Ya nggak bisa kan gitu loh. Para pendengar dimanapun berada. Jadi gitu ya. Nah, lalu bagaimana kalau seandainya sebelum ada kompilasi, ya kita jangan seandainya lah. Yang sudah jelas aja lah, yang sudah pasti saja lah. Jangan neko-neko lah. Makanya mohon maaf, para tokoh agama, para kiai, para ajengan, para ustadz ini, yang mohon maaf dulunya belum tahu mengenai kompilasi, ya mangga kita melihat Al-Quran juga jelas. Surat An-Nisa ayat 32 itu sebagai patokannya untuk masalah pembagian dibagi 2 dulu. Utama lagi ketika meninggal dunia salah satu di antara anaknya juga ini. Ketika salah satu anaknya meninggal dunia lebih dulu daripada ayahnya, tidak dapat gitu loh. Kan banyak kejadian juga. Kasihan gitu loh. Siapa yang kasihannya? Cucunya gitu loh. Makanya dalam kompilasi hukum Islam pasal 185 ada namanya ahli waris pengganti. Maka secara logika, anak dengan orang tua apakah ada istilah mantan kira-kira Mbak Lisma? Gak ada ya. Gak ada gitu loh. Baik. Nyambung juga gitu Baik. loh. Jadi tidak di delete gitu loh. Ya, hatta walaupun tidak punya anak, kalau bisa diberi dan sebagai wakafnya dia. Baik. Sebabnya apa? Karena dia pun dapat hak yang sama antara anak satu dengan anaknya. Ini jembatan untuk menangani persoalan di masyarakat. Maka kompilasi ini sebagai jembatan emasnya ini. Ya, demikian. Terima kasih Ustadz. Selanjutnya kembali kita sapa pendengar lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sunda Jaya. Iya, Pak Rubin, mangga silahkan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau berbicara masalah waris, jadi memang menarik. Jadi menarik bagi mereka yang mengikuti. Karena memang waris ini terlalu, bagi sementara orang terlalu ruwet. Kan begitu. Lah, pertanyaan saya begini Ustaz. Kalau orang tuanya masih, yang meninggal tadi orang tuanya, ayah ibunya masih hidup, itu masing-masing apa ayah dan ibu perolehnya sama apa tidak, yang sama-sama seperenam apa tidak? Itu pertanyaan yang pertama. Jadi tadi kan sebagai gambaran atau ilustrasi kan tidak disebut neneknya ya atau orang tuanya. Apa ayahnya seperenam? Nah, yang kedua, mewakili mereka yang barangkali ingin tanya, karena tadi berbicara masa buku, apakah bukunya masih ada apa tidak sekarang cetakan yang kedua ini? Ketiga. Kalau ada silakan mohon diumumkan, barangkali nanti ada yang berminat. Barangkali itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rubin. Mangga silakan Ustaz. Terima kasih Pak Rubin di Tanjung Brebes, Jawa Tengah. Kaitannya dengan ayah dan ibu. Ayah dan ibu ini maksudnya ayah dan ibunya yang meninggal. Kalau yang meninggal suami, maka ayah ibunya suami. Kalau ayah ibunya istri dapat enggak? Tidak dapat. Karena saling mewarisi ada 2 karena sebab pernikahan, yang kedua karena sebab keturunan. Pernikahan hanya sebatas suami istri saja. Mertua menantu tidak saling mewarisi. Ini kita pahami dulu. Yang kedua, karena tergantung. Kalau seandainya suami istri punya anak, maka ayah mendapat 1/6, ibu mendapat 1/6. Bukan 1/6 dibagi 2, ayah ibu setengah-setengah, bukan. Tapi 1/6 untuk ayah, 1/6 untuk ibu. Surat An-Nisa ayat 11 Allah berfirman,
wali abawaihi likulli wahidin minhumas sudusu mimma taraka in kana lahu walad. Dan bagian untuk ayah, bagian untuk ibu masing-masing mendapat 1/6. Jika yang meninggal dunia punya anak. Siapa yang meninggal dunia? Tentunya anak kandungnya, kan gitu. Ya. Jadi 1/6 ini bukan dibagi dua untuk ayah ibu, tapi 1/6 untuk ayah, 1/6 untuk ibu. Nah, di situ. Kaitannya dengan masalah buku, mohon maaf, alhamdulillah saya juga sudah menerbitkan 3 kali, ya masih ada stoknya. Mangga barangkali, dan ini tidak dijual bebas karena saya tanggung jawab. Artinya kalau ada ingin mendapatkan buku saya, mohon maaf bukan gratis pula karena butuh biaya juga sayanya. Maka silakan hubungi kontak person pribadi saya 085 314 450 193. Mudah-mudahan dapat keberkahannya. Amin. Dan manfaat demo yang saya susun ini. Amin. Bukan karangan saya ya. Ini hanya saya sekedar bisa menyusun saja. Karena artinya kalau karya ilmiah itu ada sumber-sumbernya yang dapat dipertanggungjawabkan. Ya, baik. Demikian. Terima kasih Ustadz. Selanjutnya kembali kita sapa pendengar yang sudah bergabung melalui WhatsApp. Assalamualaikum Ustadz, ini dari tanpa nama 0831 3836 sekian. Ustadz izin bertanya, suami kerja, istri tidak. Kemudian sang suami ini membeli sawah dan memiliki anak 1 mungkin ini, tapi tidak disampaikan anaknya berapa. Karena setelah lama sawah itu dijual, namun hasil pembagiannya itu hanya untuk anaknya saja. Mantan istri tidak dapat karena berpikir sawah itu hanya milik suaminya. Bagaimana Ustadz? Apakah ini sudah benar? Terima kasih untuk penjelasannya. Terima kasih kaitannya dengan kasus perceraian. Jadi idealnya ketika mengajukan perceraian di pengadilan agama, jangan hanya minta cerainya saja, tapi mintakan kepada hakim untuk membagi harta gonogini atau harta bersama. Supaya jelas gitu loh. Nah, nanti hakim pun akan melihat harta yang ada setelah menikahkah atau harta yang ada sebelum menikah, kan gitu. Kalau fakta di lapangannya itu hasil dari gelar perkara istilahnya itulah, maka dilihat ternyata harta didapat setelah menikah. Kalau gelar perkaranya ditemukan faktanya demikian, maka benar sebagai harta bersama. Kompilasi mengatakan jelas pasal 96 itu. Jika cerai hidup, maka duda dapat separuh, janda dapat separuh. Itu loh. Harus disampaikan ke sidang pengadilan sebagai tuntutan untuk segera diselesaikan. Tapi kadang-kadang ketika mengajukan perceraian tidak ngeh masalah itu gitu loh. Apalagi ada anak gitu loh. Siapa yang paling berhak untuk hadona, hak asuh gitu loh. Diatur semua gitu loh. Malah inginnya cerai cepat nikah lagi masalahnya. Emosi yang dikedepankan. Hatta semua lupa seterusnya kemudian cerai, maka kita harus ada mediasi, bukan hakim berarti kan, harus orang lain, pihak ketiga. Maka pembagian gonogini pun tidak hanya litigasi saja, non litigasi juga. Kalau ini kasusnya kan ketika, mohon maaf Isma potong Ustaz, ketika bercerai mungkin belum dijual sawahnya. Nah iya, makanya saya sampaikan dari awal. Jadi kalau ini gimana nanti Ustaz kasusnya misalnya, ini kan berarti sudah bercerainya baru kemudian dijual, dan yang dapat itu hanya anaknya aja, mantan istri nggak dapat. Jadi kasus juga pernah saya sebagai tenaga ahli juga di Polres juga ini di Bareskrim ya, di Reskrim kata Bunda Indra. Nah, gimana harta bersama itu loh, karena sudah cerai gitu cerita kasusnya ini. Kemudian salah satu mantan itu bukan menjual malah ini mah, mengesewakan. Oh, disewakan. Ternyata mantannya tidak terima. Akhirnya dilaporkan ke polisi, deliknya delik penggelapan gitu loh. Dan itu masuk Ustaz? Iya, termasuk. Sebabnya apa? Tidak ada seizin dari mantan tadi dan belum dibagi harta gonogini. Walaupun sudah
cerai gitu loh. Berarti ini nanti kalau misalnya ada kasus begini langsung pengaduannya ke kepolisian aja ya, Ya bukan ke jangan, pengadilan. kalau bisa. Misalnya sudah buntu, ya. misal udah buntu. Kita kedepankan, mohon maaf ini sebagai bicara Daikan Tibas nih saya. Iya, baik Ustaz. Kata Polres waktu dulu itu, ya siapa namanya saya lupa ya. Saya sebagai salah satu anggota Daikan Tibas itu, sekecil persoalan keluarga, lagi-lagi ajukan pengadilan, lagi-lagi diperkarakan, jangan gitu loh. Tanggung jawab moral kita sebagai Daikan Tibas itu memberikan kesejukan dalam warga masyarakat gitu loh. Kedepankan secara kekeluargaan, baru ketika sudah tidak ada titik temu boleh gitu ya? Itu namanya semua orang mencari keadilan boleh, namanya justiciable, tapi kedepankan melalui dialog kekeluargaan dulu. Berarti kalau mentok boleh berarti di situ ya? ada istilahnya pihak ketiga gitu loh. Okay. Ada namanya litigasi, ada namanya non litigasi. Mohon kayak gini juga hukum juga ini saya nih. Baik. Karena dulu kuliahnya di Fakultas Syariah, jurusan peradilan agama masalahnya. Mohon maaf ini saya jati diri saya dikeluarkan ini. Nah gitu ya. Jadi jelas sekali. Jadi negara ini sangat kuat untuk melerai ataupun mendamaikan. Kata Al-Quran juga, innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaikum wattaqullaha lan turhamun itu loh. Ketika ada persoalan maka damaikanlah. Damaikanlah melalui keluargaan, kalau tidak ya tetap melalui pengadilan sebagai final terakhirnya di situ. Itu benar-benar jalan terakhir ya Ustaz. Iyalah. Berarti tadi mohon maaf mantan istri tadi bisa menggugat sebenarnya. Bisa menggugat itu loh. Oke. Ya, kalau bisa jangan menggugat Iya, bicara baik-baik dulu. Baik-baik dulu. Ini kan berarti kan langkah terakhir, amunisi terakhir lagi Ustaz. Iya betul. Kalau semua mencari keadilan, ternyata manusia tidak susah mencari keadilan, rasa keadilan susah gitu. Nanti keadilan yang di akhirat nanti yang paling adil itu. Berarti ini mungkin mencerahkan juga banyak masyarakat, memang lapornya langsung ke kepolisian berarti Ustaz ya? Ya kalau persoalan seperti yang tadi yang dipermasalahkan tadi. Deliknya kan penggelapan gitu loh. Atau tanpa seizin loh gitu loh. Oke. Nah di situ. Baik, terima kasih Ustadz. Dan ini sayang sekali waktunya tinggal sedikit lagi sebagai penutup Ustadz, mangga silakan. Terima kasih Mbak Lisma dan para pendengar di mana-mana ada. Mudah-mudahan melalui Mutiara Pagi ini ada sedikit pencerahan khusus mengenai masalah harta-harta yang didapat setelah menikah. Karena di akhir ini saya dapat pertanyaan dari masyarakat itu masalah itu. Ternyata saya sampaikan, oh gitu ta. Bahkan tidak percaya. Kalau nggak percaya silakan. Kalau seandainya pada diri kita, kalau tidak dibagi dua dulu gitu loh. Gimana rasanya? Taruhlah sebagai suami lah, yang mencari rizki, yang susah payah. Kemudian istri meninggal dunia itu. Karena banyak anak-anak terutama ini. Anak-anak tidak terima kalau dibagi dua dulu loh itu loh. Salah satu ormas ada di antara mantan tidak ada Al-Qur'annya katanya. Ternyata alhamdulillah saya menemukan surat An-Nisa 32. Justru dengan An-Nisa 32 ini sebagai gendernya malah itu loh. Jadi pertanyaan satu jawabannya dua, alhamdulillah itulah. Ya mudah-mudahan ketika ada harta-harta setelah menikah itu namanya harta bersama, sebelum meninggal, sebelum diwaris harus dibagi dua dulu antara suami istri itu. Mudah-mudahan ada keberkahan kalau keadilan itu. Amin. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wa'alafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi terima kasih banyak untuk Ustadz Nasoha Fakih SAGME SY. Beliau adalah penyuluh agama Bimas Islam Kemenak Kota Cirebon dan juga Dai Kamtibmas Polres Cirebon Kota. Terima kasih banyak Ustadz. Dan pendengar tanpa terasa hingga di sini kebersamaan kami menemani Anda dalam sajian Mutiara Pagi kali ini. Semoga apa yang beliau sampaikan ini benar-benar bisa kita pahami dan insya Allah mempertebal dan memperkuat keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Amin amin ya rabbal alamin. Sekali lagi terima kasih untuk kebersamaannya. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Anda sudah bersama kami dalam Mutiara Pagi Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.